spirit in a material world. Our spirit in a material world. Our spirit in a material world. Our spirit in a material world. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa. Nih, yang saya pegang ini adalah sate. Sate ini biasanya katanya orang-orang yang memakai susuk biasanya dia takut makan sate. Saya mau tantang, di sini ada yang berani nggak makan sate? Hah? Makasih. Takut makan sate langsung dari Oke. tusuknya. Oke, Saya veggie, iya. saya Jadi veggie. harus dicopot kalau nggak Nah. salah. Kak. Kalau saya lagi Anda diet, berani nggak? Kebetulan nggak doyan sate. Alasan berarti Anda tadi ngomongnya katanya Anda berani nggak makan sate nih? Kebetulan Orang belum aja makan vegetarian kali. nggak makan Kalau daging. Anda memang Coba. logik, Aja vegetarian. Bapak kalau Anda Anda yakin memang nggak? logik, Berarti- makan dong. Anda berarti Anda pakai susuk. Enggak lagi apa urusannya sama susuk. Loh, Nah, enggak, Ya, ini makanya membuktikan itu kan Anda nggak pakai logis, susuk ya. atau enggak. Lo dari awal juga saya kan nggak percaya sama susuk. Iya berarti Anda nggak apa-apa dong makan sate. Ngapain uji coba pakai ini sate? Kenapa takut sama pantangan Ya orang mungkin pakai itu Makan! sisanya kuntilanak. Nah, ini kan membuktikan berarti Anda nggak pakai susuk, sebenarnya nggak masalah. Oh, siapa Berarti tahu Denny. Anda kenapa nggak takut makan sate ini? Ya itu kan sate dari sendal Pak Denny. Oh iya betul, ini dari sendal ini. Memang sate ini bukan daging, tapi dari sendal jepit kita potong-potong, kasih bumbu. Jadi bukan masalah. Tapi berbicara masalah yang namanya, Candanya keterlaluan ya. loh kenapa? Sendal jepit rasanya kayak apa nih? Sendal jepit juga ini bekas loh. Sembarangan dia. Sembarangan. disangkain baru kali. Baru. Dia main kotor bangga ya. Coba saya mau tanya sama Senglota dulu nih. Senglota kalau di tempat Anda itu ada nggak yang namanya seperti susuk, kayak gitu jimat, Coba saya. di daerah Uzbek itu? Kalau di negara saya nggak ada, kita Nggak nggak ada ya? percaya kayak gitu. Ya, nggak, ya I don't know, we don't have it. Buat Ada, apa? Jadi nggak- Masa kita masukin Ada, saya sesuatu tahu di yang daerah dia. Yang masuk yang asing, kecil tuh di masukin ke pojokan badan, ada. nggak Ya, jelas. Tapi kan yang dimasukin juga benda-bendanya memang udah steril ya, jadi bukan sembarangan. Masa steril kan itu pasang di kampung, masa di apa ada di dong hospital. yang dimasukin ke dalam Di badan rumah ada sakit. dong. Ada yang implan. tapi kan kalau Tapi itu kan di implan, rumah sakit. Oh iya benar. edik ya. Iya. Senglota saya ingin bertanya, Ah. kalau di negara asal Anda itu di Uzbekistan itu percaya dengan hal magis itu, percaya nggak? Hal yang Nggak goib? sih, Magis. nggak terlalu percaya. banyak ya. Jadi di Saya sana- kalau ada kuntilanak di Uzbekistan saya cari-cari itu mah. Bukan kabur saya cari-cari. cantik-cantik pasti ya Cakep-cakep kuntilanaknya Uzbek. juga iya. Lu nggak mau nafsu. Harus sama sih. Iya. Allah. Ini sekarang kita Sombong. berbicaranya mengenai guru spiritual. Ini kan banyak sekali guru spiritual yang kadang-kadang kan memang ada yang betul-betul memang guru spiritual, tetapi ada juga oknum-oknum yang menamakan dirinya guru spiritual. Ini saya mau tanya dulu nih sama seorang Bopak, karena Bopak juga pernah menjadi guru spiritual ya. Pernah. Jadi dia tuh iya, dia Ini kalau kita bicara masalah guru punya guru atau spiritual. guru spiritual, Uh-huh. ini masalah analogi aja kan. Kalau guru kan istilahnya itu pembimbing, Iya, mengajarkan. Kalau spiritual itu kan lebih memberi ke semangat lah ya. menambah mengarahkan. semangat atau memberikan satu kekuatan-kekuatan sugesti yang diberikan kepada muridnya. Cuman di sini kan disalah aturan ya. Guru kadang-kadang dimanipulasi pekerjaannya sama si pelaku-pelaku ini. Misalnya kayak, nah guru ini punya kekuatan ini, kekuatan spiritualnya seperti ini. Harus pakai asmat katanya gitu, ya kan? Asmat. Biar dia berasap, biar dia berimajinasi. Iya. Biar dia konsen segala sesuatu, ternyata memabukkan. Nah ini yang ditakutkan sama generasi-generasi yang akan datang. Jadi bahasa guru ini tolonglah dikeramatkan. Jangan sampai dimanipulasi lagi. Itu Jadi, saya minta. Itu hanya istilah aja. Coba Istilah kita lihat ya aja. beberapa artikel tentang guru-guru spiritual ini. Nih Nah. seperti ini deretan guru spiritual dengan Nah. kelakuan yang menyimpang nih Nih, ya. muridnya ada di sini nih. Mantan. Ada yang subur sama di sini siapa ya ini? Oh, itu. UGB ya kalau nggak salah UGB, ya. UGB, UGD. UGD. Terus ada lagi Nah, ajaran yang subur menyimpang katanya. Berarti kalau menyimpang di itu bukan menyamping. Kalau gurunya yang menyamping itu biasanya gurunya ngajarnya gini nih. Nih Ya. muridnya, nih dianya gini nih. Oke, kepiting ya, kayak Ya, gurunya menyamping ini bukan menyimpang. jadi memiring. Iya, memiring. Oh ini nyabu, Nah. Gatot Brajamusti ditangkap bersama istrinya.
Ini juga belum diketahui ya bahwa si aspat itu memang atau benar-benar dia itu sabu, mungkin saja itu adalah obat asma sebenarnya. Itu kan alasannya itu memang obat asma. Nih kita mencoba untuk mengerti ya. Di apa yang kamu rasakan, Di? Apakah kamu betul-betul ketika kita memberikan kepercayaan keseluruhannya, emang kita tuh udah sepertinya di belokkan kiri belok kanan juga udah siap gitu. Tanda-tandanya itu seperti apa sih? Ya. Ini udah mulai menyimpang. Kita sadar tapi kadang-kadang kita terbawa oleh suasananya, nggak enak nolaknya atau gimana. Nah itu gimana caranya supaya kita punya kekuatan? Untuk menghalau semua pengaruh yang tidak baik. Nah itu gimana caranya? Itu ada ayatnya. Ayatnya nggak panjang, pendek sekali. Mangkana ulah kaditu ulah kadinya. Wah. Jadi maksudnya makanya kita jangan ke sana, jangan ke situ gitu. Maksudnya kalau udah tahu itu adalah buruk. Jadi memang yang namanya kejahatan itu kadang diawali dengan kebaikan. Tidak semua yang namanya jahat itu diawali dengan kejahatan. Ada yang diawali dengan kebaikan. Pada saat kita mengakui kebaikan dia akan melakukan kejahatan dia setahap demi setahap. Sampai akhirnya kita bertekuk lutut sama dia. Maksudnya nggak perlu guru spiritual? Enggak, menurut saya perlu. Hanya kita mencari guru spiritualnya memang yang betul, kita percaya. Betul. Ke psikolog Jadi aja. sekarang gini aja. Bukan Wa ma guru khalaqtul spiritual. jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Tidak semata-mata kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Iya. Nah, Allah ya. jadi kepada Allah. Ya. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku maka akan kukabulkan. Ya. Nah kadang-kadang nih manusia lupa. Berbuat sesuatunya buat Allah sedikit, permintaannya banyak. Akhirnya mencari jalan pintas. Makanya yang saya selalu ceritakan kepada Anda semuanya, menghadapi hidup itu, yang namanya kecerdasan intelektual hanya dipakai 10%. 90% itu terbagi dari kecerdasan emosional sama spiritual. Itu yang kita harus kuat. Ya. Kalau menurut Ronald sendiri perlu nggak kita punya seorang guru spiritual? Enggak seorang ya. Kalau saya soalnya banyak kalau saya. Coba Pak Ronald. Guru spiritual saya sih butuh. Guru spiritual saya, orang tua saya yang Itu yang pertama ya. Tapi kan Anda mendapatkan masalah agama misalnya dari Ustadz Abi Maki misalnya. Betul, betul. Iya yang kayak begitu. Tapi untung logika saya masih nalar, masih jalan. Saya tahu mana guru spiritual, mana dukun. Yang buruk. Nah, Ketika ritual-ritualnya sudah tidak sesuai dengan apa yang saya yakini, udah nggak percaya saya. Semenjak kejadian itu, Anda tuh makan menyan berapa hari sekali tuh di Banyakan menyan kayaknya. saya jadi tahu seperti apa yang dikatakan sama Ronald. Itu kan logika. Logikanya aja. Sama sama gua Gika. Tapi kemarin nggak pakai logika kan waktu Enggak, dia logika itu maksud itu. Guru spiritual Dari itu Batak. adalah Spirit, guru ya. yang memberikan spirit dengan cara ritual Pak Ya. Didi. Tapi kita juga harus lebih berhati-hati memilih guru itu Ya. supaya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Ini ada ciri-ciri guru yang baik Pak Denny, guru Ya. spiritual yang baik. Yaitu dia itu harus sakti Pak Denny. Sakti itu ada artinya Pak Denny. Oh, S ini. Sederhana kehidupannya. A, Agamanya kuat. K, Karismatik. T, Teruji ilmunya. I, Independen, artinya tidak merangkap jabatan sebagai ketua organisasi Pak. S. Udah habis. Oh udah. Masa habis? Kirain dia Tapi, ulang-ulang. Itu masih ada tapi Kang lanjutannya. Denny Ya. pribadi kalau misalnya dari saya sendiri, saya butuh guru spiritual. Iya, betul. Karena untuk orang-orang yang mempunyai kemampuan seperti saya, six sense, Iya, heeh. kita butuh bimbingan. Karena untuk apa? Untuk menyelaraskan energi kita. Kalau enggak karuan Goyang, kan. betul. Kita bisa ke bawah negatif terus, Ya. bisa kayak enggak seimbang semuanya. Jadi perlu ada orang yang harus ngasih tahu. Ya. Tapi yang pasti yang benar ya, Ya, bukan betul. ngajak nyabu. Ya. Ini Sarah ini punya six sense. Jadi memang dia kalau misalnya, apalagi kalau kita yang remaja, kita mengetahui seperti itu, jangan sampai kita menyalahartikan. Itu butuh yang namanya guru untuk mengatur kita supaya bagaimana menyeimbangkannya. Atau enggak, six sense-nya itu justru bisa menjadi hal yang sangat positif. Iya. Itu yang sebenarnya yang digali kan. Iya. Guru itu yang seharusnya adalah dia berbagi kebaikan untuk apa? Untuk menolong orang lain, untuk membuat kebaikan lagi di dunia ini. Iya. Oke lah semua orang itu butuh guru kan. Hmm. Dalam pembelajaran hidup kita cuma satu pemikiran kita pembenaran. Pembenaran itu apa sih?
Kan nurani kita, hati kita yang benar ini dulu yang kita lurusin. Nah guru-guru sekarang ini kan belum tentu satu paham. Ini ilmiah nih, Pak Denny. Oh iya. Tapi kan kalau misalnya kita hidup di dunia, kalau kita hidup di hutan ya orang hutan berarti. Iya, makanya setiap manusia itu punya energi semua. Energi itu kita simpan di mana kita nggak tahu. Memang kita perlu. Maksud Anda itu Ini Anda tuh apa? mau ngomong Anda jangan kemana sok dari tahu tadi? ya. Ini mungkin akibat Anda makan sendal mungkin ya. Ini Denny. Anda Ini permasalahannya mistik. ini loh, kan Pak. mereka tuh perlu yang namanya Guru spiritual. Nah, Anda tuh mau counternya gimana ini mengcounternya? Anda Ngapain repot-repot mencari guru? terus nah Nah, Saya orang tua percaya kita dengan itu Bopak adalah ini guru. Pak Denny, logikanya Maka berjalan berpatokan karena pada dia orang kuliah tua di dulu. Harvard Pak Denny. Oh, Harvard. Di Harvard USA kan ya. Saya 4 tahun loh di sana. Betul. Ibu, Kuliah di sana. Dagang saya di sana. apa sih fungsi guru spiritual itu? Bisa diceritain nggak nih? Oh justru saya adalah pelaku guru spiritual gimana sih? Ya Anda guru spiritualnya. Saya adalah guru spiritualnya. biar lancar ngomongnya nih. Satu aja tips ya buat kalian karena memilih guru spiritual itu sama kayak kita mau belanja di online shop. Jadi kita harus lihat track recordnya. Oke, Kang Maman gimana nih tentang Ayo, guru kembali lagi ke spiritual sama Kang Maman. yang magis logis ini gimana silakan. Tadi kata Mas Jarwo bilang setiap negara atau suku mengenal hal-hal yang berbau magis dan mistis. Ini mengingatkan saya bahwa ada mata kuliah etnologi di antropologi, etnografi kejahatan di kriminologi. Jadi artinya yang magis, yang mistis pun dipelajari dan dikaji secara logis, secara keilmuan. Dua-duanya ada. Secara pribadi saya pernah merasakan ayah saya masuk di klinik di rumah sakit di tempatnya Kang Ronald di Cimahi, rumah sakit Yudhistira ya. Rumah sakit Dustira. Ayah saya seminggu kaki kanannya dagingnya hancur jatuh-jatuh dan bercampur dengan pecahan beling dan merica. Sehingga ibu saya kalau membersihkan tangannya luka. Seminggu kemudian tumbuh lagi, begitu seterusnya sampai dokter bilang minta bantuan paranormal. Artinya dokter yang logis pun bisa meminta bantuan paranormal untuk hal-hal tertentu. Jadi kita bisa lihat bahwa yang logis, yang klinik adalah niscaya, yang mistik dan klinik pun keniscayaan. Keduanya bisa menipu jika disalahgunakan. Apalagi kalau sosoknya sudah menuhankan diri. Jadi kata Adi tadi, jauhi keburukan, jauhi penyimpangan. Iya, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Redeemer.